Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak, orang Betawi atau wilayah Betawi ini ada dua acuan yang bisa kita jadikan sebagai parameter pembanding lah sebetulnya. Nah, menurut peta sela yang ada di Garut atau di Panembong itu yang dibuat oleh orang Indonesia dengan besar, yang dibuat dari kain itu dengan ukuran 1x2 meter itu disebutkan di sana bahwa adalah wilayah-wilayah Betawi kita. Jadi yang saya sebutkan tadi ada dikapit oleh dua sungai besar dengan satu lautan dan satu gunung. Nah, akan tetapi aneh Pak, Belanda sendiri dalam satu petanya yang nanti akan coba kita lihat atau kita kirimkan secara data, Belanda ini dalam tahun 1689 dia mengeluarkan peta. Nah, peta itu lebih gila lagi, maaf bukan lebih gila, dalam arti kata di peta tersebut lebih jauh lagi, lebih lebar lagi. Jadi Belanda membuat wilayah Betawi ini, Betawi ya, bukan Batavia tulisannya, Betawi. Nah, Betawi ini dibuat menjadi 4 condition, mungkin 4 karesidenan atau 4 apa, karena ada tulisannya 1 sampai dengan 4. Nah, yang 1 itu bisa ke arah Pandeglang, nah nomor 4 itu ke arah Purwakarta. Jadi Belanda sendiri ini sudah mengkotak-kotakan, mungkin mengkodifikasi, dan ini memang perlu nanti kita mengadakan satu kajian terkait ini semua begitu. Jadi masih panjang sekali proses untuk kesatuan hukum adat Betawi agar bisa eksis. Jadi kami ini bukan ingin menabrak-nabrak wilayah-wilayah hukum yang sudah ada, tidak. Kami tidak ke arah situ. Apapun yang sudah terjadi, yang sudah pemerintah bikin, silakan. Ini adalah bahwa kami orang-orang Betawi koridornya tetap NKRI gitu loh. Nah, cuma kami sebagai suku ada, jangan salah, kami bukan di DKI Jakarta saja. Jadi kami ada di Bekasi, kami ada di istilahnya di Bogor, kami ada di Tangerang Selatan, kami ada di Tangerang Kabupaten. Nah, itu adalah warga-warga kami, warga Betawi gitu loh. Nah, kamilah yang mengakomodir hak terkait adat dari mereka-mereka semua. Demikian informasi terkait peta yang bisa kita gunakan sebagai acuan daripada peta wilayah Betawi Raya. Masyarakat adat adalah dilindungi oleh undang-undang. Kami dari Betawi Raya ini tidak membuat negara baru, tidak membuat apapun, tidak seperti itu. Orientasi kami hanya ingin bahwa kami sebagai warga Betawi yang kami usung menjadi Betawi Raya ini diakui oleh negara kita seperti suku-suku yang lain. Suku Baduy diakui, suku Bali diakui, ya, suku-suku Papua diakui. Masa kami yang tinggal di ibu kota negara sendiri, ya kan, kami sebagai hak hukum adatnya atau hak adat kami itu tidak pernah merasakan bagaimana kami dari orang-orang Betawi diikut sertakan dalam ritual-ritual adat yang memang seharusnya ada. Kalau kita bicara adat sebelum negara kita berdiri sudah ada. Nah, jadi yang namanya Betawi Raya ini atau suku Betawi ini terjadi ketika tahun 1527 ketika Fatahillah atau Palatehan, ya kan, dengan pasukannya berhasil memukul mundur atau mengalahkan Portugis di Sunda Kelapa. Nah, jadilah ini menjadi hari kelahiran kota Jakarta bahasanya. Inilah kelahiran, dan beliau mengatakan, wahai warga-wargaku sekalian, bahwa inilah Jayakarta, inilah satu kemenangan, dan Jayakarta itu Fathan Mubina, satu kemenangan yang sempurna. Dan orang-orang yang ikut serta dalam perjuangan mengalahkan Portugis, ya kan. Nah, orang-orang inilah kami menjadi kaum Betawi. Begitu Pak, bahwa yang namanya Betawi ini adalah memang bukan seperti orang-orang bilang kaum Betawi ini asal-asalnya dari budak-budak Belanda yang dia bikin, dia kirim ke Indonesia dari budak-budak Cina. Tidak. Pada tahun 1527 pun pertama kali ketika kita menyebutkan ini adalah Jayakarta, yang awalnya orang Portugis menyebut Catra
atau Jakarta itu, dan kita menjadi Jayakarta. Inilah cikal bakalnya, dan sejarah seperti ini masih harus kita bahas lagi terkait akademisinya. Jadi kita tidak sekonyong-konyong saja, ini proses masih panjang sekali. Jadi doakan semua bahwa Betawi Raya ini, atau misalkan suku kami, suku Betawi ini bisa kembali eksis, bisa menjadi nuansa, bisa menjadi harmoni bagi suku-suku lain di Indonesia, bahwa dengan satu koridor, bahwa NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia kita ini selalu jaya, dan kita harapkan bahwa suku-suku kita ini semua menjadi fasilitator, ya kan, menjadi satu, asalnya satu perekat bagi apa namanya, kedamaian dan keamanan di negeri kita ini. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.